Aku nggak jadi nyeritain mimpi aku karena terlalu personal itu. Tapi aku bakalan nyeritain tentang kejadian di villa. Waktu itu tuh aku sama 7 orang teman aku lagi nginep di suatu villa. Dan kita tuh benar-benar villanya tuh random gitu loh. Emang gak ada yang pernah ke villa itu gitu, karena kita tuh kayak pengen berexperience gitu, punya pengalaman baru gitu di tempat yang baru gitu kan ya. Dan kita masuk tuh ke villanya, sebelum masuk terus ngeliat dari luar tuh kayak wah oke nih villanya gitu kan, kayak modern terus minimalis, wah keren deh pokoknya. Terus kita masuk nih, dan itu tuh awalnya aku sama temen aku, ini namanya disamarin ya karena aku nggak mau kalian terlalu inilah tau lah orangnya. Aku nyampe di situ tuh bareng si Alia sama Mita gitu kan, kita bertiga nih. Dan alhamdulillahnya tuh aku masih ingat assalamualaikum dulu gitu kan masuknya. Nah udah kayak gitu masuk, terus di dalam tuh kayak enak kan, bener-bener kayak rumah yang modern aja gitu, karena kita tuh pengennya yang kayak gitu kan, tipe-tipe villanya bukan yang zaman dulu kayak gitu, maksudnya kayak ya nggak modern gitulah pokoknya. Terus ada kolam renangnya gitu kan. Nah nggak tahu kenapa nih ya, aku kayak heran aja gitu, setiap aku nginep di villa gitu kan, nginep di villa tuh setiap ada kolam renang ada pohon pisangnya. Itu kenapa ya, tolong orang-orang villa kenapa harus ada gitu kan pohon aja gitu ya, setiap mau nginep di villa gitu kan pasti aja ada pohon pisang. Terus pohon pisangnya tuh kayak ada buah jantungnya ya kayak gitulah, aku juga nggak ngerti. Tapi dan saat itu kita kedapetannya kayak gitu lagi. Terus aku mikirnya kayak oke, ini tuh nggak ada apa-apa. Oke, kita harus positive thinking, tidak boleh negative thinking, tidak usah mikir-mikirin hal-hal yang nggak penting. Pokoknya aku harus have fun sama teman-teman aku yang lain. Gitu. Singkat cerita, kita tuh datang tuh jam 3-an, jam 3 atau mau ke jam 4-an kayak gitu kan. Nah, lengkapnya semuanya datang itu jam 4 atau jam 5-an. Nah, terus kan otomatis itu agak rame gitu kan ya. Dan you know kan, kalau misalnya cewek 3 orang kumpul aja suaranya udah apalagi 7 orang, 8 orang gitu kan. Nah, udah kayak gitu, aku sama teman-teman aku tuh ngobrol-ngobrol. Terus kita tuh ke ruang tengah, dan ruang tengah ini tuh kayak tempat ruang family-nya gitu. Terus ada apa sih, kayak meja makan yang kayak gitu. Dan di sampingnya itu langsung tangga, dan tangganya tuh sebelum tangga tuh kayak susah ya dijelasinnya bunda. Nih aku kasih. Nah kira-kira gitu dananya, kurang lebih kayak gitu ya, jangan memprotes gambarnya gitu. Aku tuh duduknya di kursi nomor 1. Terus si temen aku yang, nah temen aku tuh ada yang peka yang kayak gitu, maksudnya dia bisa ngelihatnya. Itu namanya Kak Mawar, dan Kak Mawar itu di depan aku di kursi 2. Terus teman aku Mita itu di kursi 3. Terus kursi 4 itu kosong. Nah kita tuh lagi kayak berkubu-kubu, enggak sih, maksudnya kayak berempat di sini berempat di sana gitu kan. Ada yang di sofa sebagian, ada yang di meja makan, dan aku bagian di meja makan. Kita lagi ngobrol-ngobrol kayak gitu. Tiba-tiba ini kan, di kalian lihat lingkaran lingkaran warna merah gitu, merah apa pink, aku ngelingkarin tadi lupa. Itu ada tong sampah, dan kalian tahu tong sampahnya itu yang bisa kalau diinjek tuh bisa. Jadi tong sampah itu yang tadinya tuh ketutup, jadi kata Kak Mawar ya ini harus disamarkan bunda. Kata Kak Mawar itu tuh tong sampahnya tuh tiba-tiba kebuka gini. Terus kayak ada suara yang lagi ngelempar dari atas itu, ngelempar tutup botol. Kalau aku ngedengarnya gitu, tapi ternyata kalau kata kakak Mawar ini, dia tuh ternyata lagi ngebuka gitu loh si tutup sampahnya.
Nah kita teh kayak mikirnya, aku mikirnya ini apa nih, baru juga datang kita tiba-tiba udah kayak gini. Tapi aku langsung kayak positive thinking, mungkin itu hal lain. So aku langsung di positive thinkingin aja, aku nggak mau mereka berseuzon yang kayak gitu. Dan aku udah ini ya, udah bodo amat. Terus si Kak Mawar sama Mita ini penasaran gitu kan, penasaran ini apa, terus diliatin terus sama si Kak Mawar ini. Terus aku tuh kayak mikir, atulah jangan kayak gitu, aku tahu itu kan pasti ada apa-apanya, tapi jangan, udah gitu bodo amat aja gitu kan. Aku pengen ngomong kayak gitu ya, tapi ya nggak bisa gitu. Kayak ya aku juga kalau misalnya di sisi dia aku pasti kepo banget. tapi karena aku ngerasa capek, aku kayak ya udah bodo amat, jadi aku nggak kepo-kepo banget gitu kan. Nah teman aku si Mita ini juga kayak, ih tapi bener loh ini gini-gini, kayak nyangkal gitu loh, kayak dia kayak mikirnya tuh kayak ini tuh nggak masuk logika loh, kayak gitu loh, dia bilang kayak gitu kan. Ya udah aku tuh kayak udah kita mending kita main aja, main yang lain, main kartu kita tuh ya, main kartu. Terus kita rame-ramean asik-asikan kayak gitu kan. Otomatis karena itu kita harus sholat, jadi kita ke atas, naik tuh ke tangga atas, ke atas. Terus itu tuh di sana tuh di atas tuh udah ada teman aku, ternyata ada Kak Mawar sama si Dita. Nah si Dita ini Kak Mawar ini tuh nemenin Dita ke WC gitu kan. Terus aku ke atas, terus aku tuh kayak, aku kalau misalnya kenapa maksudnya kalau ada apa-apa di aku harus ngaca, masih tetap aku gitu kan. Terus dan aku kaget pas aku ngaca di samping Kak Mawar banget gitu kan, ini Kak Mawar. Terus aku datang terus ngaca di samping dia. Terus aku kayak, ini kok bukan aku. Terus aku kayak spontan gitu loh bilang ke Kak Mawar, Kak lihat aku deh. Terus Kak Mawarnya bilang kayak, enggak. Aku tuh kayak gak masuk akal, gak mungkin. Selalu terus sama aku di kayak paksain, Kak lihat aku, cepet lihat aku dulu, aku bilang kayak gitu. Gak taunya Kak Mawar tuh udah tahu, tapi Kak Mawarnya takut gitu kan buat ngeliatin apa yang ada di aku. Karena aku tuh ya ngerasa aku lagi ngaca, tapi aku ngeliat kayak sosok yang aku ngaca itu tuh bukan aku. Jadi kayak di sebelah sini tuh kayak turun gitu kulitnya, terus sebelah sini teh kayak ya gitulah, nggak karuan gitulah. Terus kayak kelihatan tua banget. Terus padahal aku tuh nggak make up sama sekali, ini tuh nggak terlalu hitam banget, tapi aku ngerasanya itu hitam banget. Terus ternyata kata si Kamawar, sebelum aku masuk nih ya, masuk ke kamar dan ngaca, itu tuh si yang kayak gitunya tuh udah di Kamawar. Terus ini yang kayak gitunya di belakang, dan ini kaca. Dan aku datang, si itunya masih di sini. Aku datang dan aku ternyata si yang itunya tadi tuh udah di sini aku banget gitu kan. Terus sama Kamawarnya tuh masih di bacaan kayak gitu kan. Dia takut juga, tapi dia nggak mau ngomong di saat itu juga. Dan ini tuh terbongkar gara-gara setelah kejadian kayak, gitu kan. Oke. Mungkin Kak Mawar ngelihatnya ya tetap aku, atau enggak yang ngikutin lah atau apa gitu. Nggak ada apa-apa intinya gitu kan di sini. Maksudnya ada sih, pasti ada apa-apa gitu kan di rumah tuh, tapi seenggaknya nggak ganggu lah kayak gitu kan. Nah terus tiba saatnya kita mau tidur, dan untung banget kalian harus tahu ya, kita tuh nyewa villa yang kamarnya tuh ada 4 atau 5 gitu kan, 4 atau 5 buat 8 orang. Itu cukup harusnya. Tapi kita pakai cuma 1 kamar buat 8 orang. Kenapa? Karena kita tidak ingin dipisahkan. Saking takutnya, karena banyak cewek gitu kan, kita semua cewek dan nggak ada cowoknya yang ngejagain kayak gitu. Awalnya kan aku tuh bertiga kan yang datang tadi tuh, si siapa teh lupa namanya, Alia sama Mita ini teh
kan bertiga tuh sama aku datang. Terus aku kayak udah ngeplanningin kita barengan aja di sini satu ruangan ini, soalnya kamarnya lumayan gede, terus ada extra bed juga. Aku bilang kayak gitu, nggak apa-apa lah, pindang-pindang aja kita tidurnya, yang penting kita bareng-bareng, aku bilang kayak gitu kan. Terus mereka berdua ini bilang iya sih, tapi ada yang bilang juga tapi nanti gimana mereka aja deh, gimana enaknya, kayak gitulah intinya. Ya dipertimbangkan gitu, dipertimbangkan dulu kayak gitu kan. Terus aku tuh kayak udah feeling nggak mungkin mau dipertimbangkan, pasti langsung aja ini mau. Pas mereka udah ke atas semuanya ngelihat ya keadaan, ya udah pada setuju kan kalau apa sih di satu kamar gitu kan ya, biar nggak pisah-pisah katanya kayak gitu kan. Nah terus kita tuh mau tidur jam 10 atau jam 11an aku lupa. Pokoknya kita udah ke atas aja. Itu tuh suasananya tuh udah kayak udah pada ngantuk, udah pada capek kayak gitu kan. Dan kita kan sebelum abis maghrib, abis isya, itu tuh kita main kartu kan, main Uno yang kayak gitu. Berarti kalian juga pernah lihat kan? Jangan, pokoknya main aja seru-seruan kayak gitu kan, otomatis berisik dong. Terus dan selama kita berisik tuh nggak ada apa-apa, langsung ya udah gitu deh, kita tidur, kita ke atas ke kamar itu. Terus udah di apa sih tempat-tempatin tuh siapa yang mau tidur di sini. Udah kita sholat isya dulu. Udah sholat isya agak sedikit kita ngobrol-ngobrol. Nah terus kita tuh ngobrol sama si teman aku ini yang namanya Lala. Teman aku ini Lala itu tuh apa sih, dia tuh seorang yang mau jadi dokter gitu, dan dia berbagi pengalaman gitu kan. Terus dia bilang kayak di RSJ tuh ada loh yang kayak gini, yang santet, yang kayak gitu-gitu, yang kena santet yang kayak gitu. Dia cuman nyeritain kayak gitu. Ternyata si yang kayak gini tuh pengen diakuin, mau diakuin karena kita tuh kan lagi ngobrol-ngobrol ya. Nah terus kayak tiba-tiba ya suasana tuh kayak aneh aja, udah beda aja gitu ya, gitulah atmosfernya tuh beda gitu kan. Terus aku dari awal sampai mau tidur ke atas pun kayak ngerasa ada yang aku tunggu gitu kok. Maksudnya kayak gimana ya, nih misalnya kalian punya teman ke WC, terus otomatis kalian kayak ngerasa oh ya di WC tuh ada teman kalian dan kalian nunggu gitu kan. Nah aku tuh ngerasa itu, dan aku tuh kayak ngitung teman-teman aku, padahal kita tuh genap. Kayak ada aja gitu, kayak aku ngerasa ada yang nggak komplit gitu, belum ada yang datang keluar dari WC, entah dari WC entah dari atas. Pas bukan aku aja yang ngerasain itu, tapi Kak Mawar sama Alia sama siapa ya, Lala sama Dita tuh juga ngerasain kayak gitu. Cuman mereka tuh kayak ya udahlah bodo amat kayak gitulah. Tapi Kak Mawar sama Alia ini tuh benar-benar sensitif, jadi kayak asa ada yang kurang gitu kan. Nah terus aku juga kayak ngerasa di apa sih, belakang ekor mata aku ini tuh kayak ngerasa ada yang itu tuh kalau aku mikirnya ini mungkin karena aku capek, jadi halusinasinya terlalu tinggi, jadi harus tetap positive thinking. Kita nggak bisa lanjut karena SG aku udah titik-titik, nanti aku di downin nih sama Instagram. Kita lanjut besok, oke?